Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu untuk mengerjakan soal latihan perpajakan. Baik, pada soal teori ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medik. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Dan yang ketiga, jasa pendidikan. Lalu soal nomor 2, sebutkan objek pajak dari PBB. Yang pertama yaitu bumi, misalnya sawah, ladang, kebun, dan tanah kosong. Lalu yang kedua ada bangunan, misalnya rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, dan hotel. Lalu yang ketiga ada konstruksi di atas tanah, misalnya jalan tol, jaringan pipa, dan menara. Lalu soal ketiga, sebutkan contoh dokumen yang tidak perlu dibubuhkan bea materai. Yang pertama, dokumen berupa ijazah, tanda terima gaji, pensiun, atau tunjangan. Lalu yang kedua, tanda terima pembayaran pajak. Yang ketiga, surat biasa atau surat perkenalan dan surat pemberitahuan. Lalu soal kedua ada soal praktek. Pada nomor 1, pada tanggal 1 Maret 2005, Tuan Budi mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP 500 juta dan NPOP TKP sebesar 200 juta. Hitunglah BPHTB yang harus dibayar Tuan Budi. Diketahui NPOP sebesar 500 juta, lalu NPOP TKP sebesar 200 juta, lalu tarif umum BPHTB sebesar 5%. Akan tetapi, tarif khusus warisan didiskon 50% dari tarif umum menjadi 2,5%. NPOPKP sama dengan 500 juta dikurangi 200 juta sama dengan 300 juta. Lalu kita menghitung BPHTB yang terutang sama dengan 300 juta dikalikan dengan 2,5% menjadi 7.500.000. Baik, pada soal nomor 2, PT Sweet adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kecap yang memiliki transaksi di bulan Januari 2020. Antara lain, tanggal 2 Januari melakukan penyerahan 900 botol kecap ke Alfamidi dengan harga 7.500 dan dibayar tunai. Tanggal 4 Januari menerima pesanan 150 botol kecap ke Indomaret dengan harga 7.700 secara kredit. Pengirimannya tanggal 5 Januari. Tanggal 10 Januari membeli kedelai ke PT Kacang sebesar 10.500.000. Tanggal 11 membeli 3 komputer untuk kantor senilai 10.400.000 kepada CV Elektronik. Tanggal 12 Januari menerima return 40 botol kecap dari PT Indomaret karena barang rusak. Tanggal 13 Januari membeli cabai ke CV Rempah 7.300.000. Tanggal 25 Januari membagikan 100 botol 7.500 kecap sebagai pemberian cuma-cuma dalam rangka promosi di mana harga tersebut merupakan harga jual tidak termasuk PPN, tetapi termasuk laba 1.500 per botol. Pertanyaannya, berapakah PPN masukan? Dan untuk pertanyaan B, beberapa total PPN keluaran? Lalu yang C, beberapa PPN kurang atau lebih bayar untuk periode Januari 2020? Baik, pada soal A, tarif 10% tarif PPN yang berlaku pada tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku saat transaksi. Yang kita masukkan adalah tanggal 10 Januari, yaitu dengan membeli kedelai ke PT Kacang sama dengan 10% kali 10.500.000 sama dengan 1.050.000. Lalu tanggal 11 Januari membeli 3 komputer ke CV Elektronik sama dengan 10% dikali 10.400.000 sama dengan 1.040.000. Lalu tanggal 13 Januari membeli cabai ke CV Rempah sama dengan 10% kali 7.300.000 sama dengan 730. Total PPL masukan sama dengan 1.050 ditambah 1.040 ditambah 730 sama dengan 2.820. Untuk soal B, kita mencari untuk keluaran. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Januari 900 botol dikalikan 7.500 sama dengan 6.750.000. Lalu 6.750.000 dikalikan 10% sama dengan 675.000.
Lalu pada tanggal 5 Januari, 150 dikalikan 7.700 sama dengan 1.155.000. Lalu 1.155.000 dikalikan 10% sama dengan 115.500. Lalu pada tanggal 12 Januari, return 40 botol dari Indomaret sama dengan 40 dikali 7.700 sama dengan 308.000. 308.000 dikalikan 10% sama dengan 30.800. Lalu yang terakhir ada di tanggal 25 Januari, pemberian cuma-cuma. 100 dikalikan 7.500 dikurangi 1.500 sama dengan 600. 600.000 dikalikan 10% sama dengan 60.000. Lalu total keluaran yaitu 675.000 ditambah 115.500 ditambah 30.800 dan ditambah 60.000. Hasilnya menjadi 819.700. Lalu pada soal C, menghitung PPN kurang atau lebih bayar. Untuk caranya sendiri yaitu PPN keluaran dikurangi PPN masukan. PPN keluaran ada 819.700 dikurangi 2.820.000. Dari totalnya minus 2.300.000. Nomor 3, tanggal 1 November 2022, CV Langit Biru membangun sendiri sebuah gudang di mana lahan yang akan didirikan dibeli dengan harga 230 juta dan pembelian material bahan bangunan antara lain besi 35.500.000, kayu 86.300.000, semen 49.250.000, pasir 72.745.000, batu bara 37.155.000, paku dan kawat 4.150.000, batu kali 3.965.000, cat dan kuas 11.850.000. Hitunglah PPN yang terutang dan atas pembangunan gudang tersebut. Harga lahannya diketahui 230 juta. Lalu total biaya untuk membeli bahan bangunan sama dengan 35.500 ditambah 86.300 ditambah 49.250 juta ditambah 72.745 ditambah 37.155 ditambah 4.150 ditambah 3.965 ditambah 11.850 sama dengan 300.915.000. TPP ini 20% yaitu dasar pengenaan pajak KMS ditetapkan sebesar 20% dari total biaya pembangunan. Jadi 20% dikalikan total biaya pembangunan, jadi 20% dikali 300.915.000, jadi 60.183.000. PPN terutang sama dengan 11% dikalikan 60.183.000. PPN terutang menjadi 6.610.130.000. Jadi, total PPN yang terutang atas pembangunan gudang tersebut adalah 6.610.130.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.